Selamat datang di Bari Darok Channel, yah mpulua tompo nyurua, ot di ngogao rosiki kurica sonang owa omaak. Lagi-lagi tentang Darok nih guys. Kampungnya dulu dikenal dengan kuat, mistis, mitos, dan manusianya. Pernahkah kalian dengar legenda tentang seorang perempuan yang baru tunangan menjadi sebuah batu besar? Mari kita ringkus legenda ini satu persatu. Berikut 4 mitos orang Darok yang masih dipercayai hingga saat ini. Yang pertama, batu lopor. Cerita ini bermula dari seorang perempuan yang baru saja bertunangan dan tidur bersama kekasihnya. Namun kejadian malam itu sangat mengejutkannya karena sang kekasih sama sekali tidak menyentuh tubuhnya. Berbeda sekali ya dengan pria zaman sekarang. Pada keesokan harinya, sang perempuan pergi ke sungai untuk mencari ikan. Ketika ia mencelupkan tangannya ke dalam lubang untuk mengetahui apakah ada ikan di dalamnya, tanpa disangka seekor kepiting muncul dan mencapit payudaranya. Kok bisa ya guys? Namanya juga legenda. Lalu dengan terkejut, perempuan tersebut berkata kepada kepiting tersebut, "Semalam kekasihku sama sekali tidak menyentuh tubuhku, tetapi sekarang beraninya kamu mencapit payudaraku," kata si perempuan tersebut. Pada saat itu juga, tiba-tiba hujan dan angin yang sangat hebat turun dari langit. Sang perempuan segera berlari menuju daratan. Namun kakinya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Ketika ia melihat ke bawah, dia terkejut menemukan bahwa kakinya telah berubah menjadi batu. Batu tersebut menjalar ke seluruh tubuhnya hingga hanya tersisa lehernya saja. Karena sang perempuan tidak kembali ke rumah, orang-orang mulai mencari keberadaannya. Mereka menemukan perempuan itu ternyata tertutup oleh batu. Hari demi hari, ibunya memberi makan kepada anaknya yang terperangkap di dalam batu tersebut. Lalu perempuan itu berkata kepada ibunya, "Ibu, putuskan saja kalungku ini, karena aku kasihan melihat ibu yang setiap hari memberikan aku makan. Aku sudah tidak tahan hidup seperti ini," kata si perempuan itu. Usut punya usut, ternyata kalung tersebut dikenal dengan nama Manek Cokor guys, yang merupakan kalung tradisional yang dibuat oleh orang tua sang perempuan menggunakan boncing, yaitu ramuan kuno yang terbuat dari rempah-rempah zaman dulu. Kalung tersebut dikenal untuk mengobati anak ketika baru lahir. Di akhir cerita, ibu sang perempuan dengan wajah sedih memutuskan kalung itu guys. Batu yang menjalar ke tubuh sang anak pun menutupi kepalanya dan menjadikannya batu utuh. Bila tak menang tangan, biar sunlight mudahkan, jadi lebih lagi. 全新1.5%玻尿酸精华液，仅需1小时，使肌肤变得蓬润充盈。 Yang kedua, legenda Botanyanggo tahun 1962. Pada tahun 1962, masyarakat Kampung Darok memiliki kepercayaan yang kuat kepada Botanyanggo, sebatang kayu yang dianggap sebagai penjaga kampung. Kayu ini ditanam di perbatasan antara Kampung Darok dengan kampung lainnya. Asal mula kepercayaan ini berawal dari sebuah peristiwa yang melibatkan seorang laki-laki yang bernama Mpanyeh. Pada suatu hari, Mpanyeh sedang menjala ikan di sungai. Ketika ia mencoba memasang jala di dalam air, sebuah batang kayu tiba-tiba menghalangi dan mengganggu upayanya itu. Setiap kali ia mencoba memasang jala dengan baik, kayu itu selalu muncul dan menghalanginya. Akhirnya, Mpanyeh memutuskan untuk membuang kayu tersebut dan pulang ke rumah. Pada malam itu, Mpanyeh bermimpi tentang seorang yang berbicara kepadanya. Orang tersebut mengatakan, "Ambillah kembali kayu yang telah kamu buang tadi. Simpanlah dengan baik dan tanamkan itu di ujung kampung ini. Kayu ini sangatlah berguna untuk menjaga kampung ini dari segala macam kejahatan, wabah, dan segala yang buruk di kampung ini." Setelah terbangun, Mpanyeh kembali mengambil kayu tersebut dan membawanya pulang. Bagi kalian yang belum tahu, kayu ini memiliki tingkat kesakralan yang tinggi loh guys, sehingga tidak boleh ada yang berani membuangnya. Jika seseorang yang mencoba menghancurkan Botanyanggo ini, akan terjadi sesuatu yang buruk dan bahkan nyawa orang tersebut bisa terancam. Kayu ini dipercayai oleh masyarakat Kampung Darok hingga saat ini sebagai penjaga kampung dari segala macam kejahatan, termasuk wabah. Namun jika seseorang ingin meminta bantuan dari Botanyanggo ini, harus memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari seluruh masyarakat Kampung Darok. Kekompakan mereka sangat penting dalam memohon bantuan dari Botanyanggo itu. Seperti yang baru saja terjadi pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, masyarakat Kampung Darok melakukan ritual talak bala. Mereka meminta bantuan dari Botanyanggo tersebut, dan seluruh masyarakat Kampung Darok kompak mengikuti ritual ini. Setiap rumah di Kampung Darok menetapkan bambu sebagai penolak COVID-19 di pintu depan dan belakang rumah.
Mereka memukul-mukul sisi rumah sambil mengucapkan, "Pergi, pergi, pergi. Jangan pernah datang lagi." Kemudian mereka membuang segala sampah yang dikumpulkan ke air di ujung kampung Darok sambil mengucapkan mantra-mantra khusus di sana. Hingga saat ini, legenda Botanyanggo ini terus hidup dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat kampung Darok. Kayu ini dianggap sebagai pelindung yang kuat, menjaga kampung dari bahaya dan menjaga kekompakan serta keselarasan masyarakat. Suatu ketika ada seorang nenek yang ingin memotong Botanyanggo tersebut. Tujuan nenek tersebut tidak diketahui. Namun setelah mencoba memotong kayu itu, nenek tiba-tiba mengalami sakit yang parah. Hampir tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tetapi ada seorang pengobat kampung yang berhasil menyelamatkannya melalui pengobatan tradisional yang disebut nijau. Tetapi sakitnya disebabkan karena nenek ingin memotong kayu Botanyanggo tersebut. 3. Botu Buranggip, kesatria yang mengalahkan kejahatan. Pada suatu ketika hiduplah seorang bapak yang memiliki seorang anak. Dan suatu waktu bapak tersebut pergi mencari belalang towo, belalang yang sering terlihat di daun jagung. Dia berharap bisa mengolah belalang tersebut menjadi hidangan yang lezat untuk keluarganya. Setelah berhasil menemukan dan memasak belalangnya, ia pergi mandi di sungai tanpa menyadari apa yang akan terjadi setelahnya. Tidak disangka-sangka ada momen yang tidak terduga. Ketika bapak tersebut kembali ke rumah, ia melihat dengan terkejut bahwa mangkuk yang berisi belalang tersebut sudah kosong. Dan ternyata anaknya yang paling kecil telah melahap semua belalang tersebut tanpa meninggalkan sisa sedikit pun. Sang bapak pun merasa lapar dan tidak ada makanan yang bisa dinikmati lagi. Dalam keadaan kelaparan, ia pun memutuskan untuk pergi ke hutan. Di tengah-tengah kelaparannya, tak lama kemudian seorang yang melintas melihat bapak tersebut sudah menjadi korban batu beranggit. Batu misterius ini seolah-olah memakan bapak tersebut, tetapi hanya sampai pinggangnya saja. Dengan begitu, orang-orang mendapat mengetahui nasib malang yang menimpa bapak itu. Terkejut oleh pemandangan tersebut, mereka berusaha untuk mendorong batu besar itu agar bisa mengeluarkan bapak yang terperangkap di situ. Namun, upaya mereka sia-sia karena batu itu terlalu berat. Tiba-tiba seorang kakek sakti yang bernama Rentuh Ringkak datang ke tempat kejadian. Kakek ini dikenal memiliki keahlian dalam bertarung yang luar biasa dan membawa pedang saktinya. Dengan penuh keberanian, kakek tersebut mencoba membantu mengeluarkan bapak tersebut. Lalu kakek Rentuh Ringkang itu pun mengambil pedang saktinya dan memulai perlawanan melawan batu beranggit itu. Dengan kekuatan dan keahliannya, ia mencongkel mulut batu tersebut hingga terbuka lebar. Meski batu itu berusaha untuk menutup kembali, namun tidak ada daya lagi yang dimiliki oleh batu itu. Mulutnya terbuka dan tidak akan mampu lagi menelan manusia. Batu Buranggit ini ternyata telah ada sejak zaman dahulu dan tak seorang pun mengetahui asal-usulnya. Cerita tentang kisah pemberontakan batu misterius ini menjadi legenda yang terus diceritakan di kampung Darok. Hingga saat ini, batu tersebut masih berada di dalam hutan sebagai saksi bisu dari peristiwa yang terjadi. Ketika bapak tersebut dikuburkan dengan layak, masyarakat kampung Darok mengenang jasa kakek Rentuh Ringkang yang telah menyelamatkan nyawa sang bapak. Mereka menjaga legenda ini agar tidak dilupakan, sehingga generasi berikutnya akan terus mengingat kisah batu beranggit ini dan 4. Batu Guno. Batu Guno adalah sebuah batu yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Batu ini dapat bergerak dengan leluasa di dalam air. Di sini, kita akan memperoleh wawasan tentang keistimewaan batu ini dalam perjalanan hidupnya. Guno, begitulah batu ini dipanggil oleh penduduk setempat. Nama ini memiliki arti berguna, karena batu ini dianggap sangat bermanfaat oleh mereka. Batu Guno memiliki ciri khas yang sangat berbeda dengan batu biasa. Ia memiliki warna gelap, kehitam-hitaman, permukaannya halus, dan mengkilap. Namun, batu ini tidak bisa disentuh atau diambil oleh sembarang orang. Ada sebuah mantra yang harus diucapkan dan persembahkan kepada batu Guno agar seorang dapat mengambilnya. Hanya orang yang telah memenuhi syarat ini yang dapat merasakan manfaat batu ini. Kisah ini dimulai dengan seorang yang bernama Entuh Lumit. Ia membangun sebuah lumbung padi menggunakan kayu jonger.
Lumbung itu memiliki beberapa pantangan yang harus diikuti agar terjaga kelestariannya. Salah satunya adalah tidak membuang sisa-sisa kayu dan hanya boleh masuk dan keluar melalui tangga. Tulumit dengan tekun membangun lumbungnya, tetapi tidak sengaja ia membuang salah satu sisa kayu di sekitarnya. Tanpa disadarinya, kayu yang ia buang itu kembali ke tempat semula. Kejadian ini berulang beberapa kali hingga Tulumit memutuskan untuk membawa kayu tersebut pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Tulumit tidur dengan tenang. Ia pun bermimpi tentang sosok yang berbicara tentang kayu tersebut. Sosok itu mengatakan, simpanlah batu ini dan jagalah dengan baik, karena batu ini sangatlah berguna. Tulumit terbangun dari mimpinya dan melihat kayu yang ia bawa pulang telah berubah menjadi batu. Kisah ini benar-benar terjadi di Kampung Darok, dan batu Guno masih ada hingga saat ini. Kadang-kadang batu ini muncul di sungai, namun orang-orang hanya berani melihatnya dari kejauhan, dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Batu Guno muncul, pergi sesuai kehendaknya. Kadang-kadang batu ini mengapung di permukaan air, kadang juga tenggelam, dan terkadang ditumbuhi lumut kecil yang indah. Dan begitulah cerita tentang batu Guno di Kampung Darok. Keberadaannya yang misterius dan keistimewaan yang luar biasa membuat menjadi legenda yang harus diceritakan oleh penduduk setempat. Bagi mereka, batu ini adalah simbol kekuatan alam yang harus dihormati dan dijaga dengan baik. Oh ya guys, legenda ini ditulis berdasarkan wawancara terhadap seorang tokoh masyarakat di subsuku Darok loh, yang hidupnya lebih lama di kampung tersebut, yaitu Bapak Likin. Jadi kami tidak hanya mengarang saja ya guys. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye-bye.